Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Adang Kuswoyo MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, dan tak lupa kepada teman-teman semua kelas B yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul tanpa ada alangan satu apapun. Langsung saja saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai masa depan peradaban Islam di Turki. Yang pertama ada sejarah dan kemajuan peradaban kerajaan Turki Utsmani. Asal-usul dinasti Utsmani. Dinasti Utsmani berasal dari suku bangsa pengembara Koyuk Oghuz. Dalam usahanya melawan serangan Mongol, mereka mengalami kemenangan dan lahirlah Utsman sehingga terbentuklah dinasti Utsmani. Selanjutnya ada perluasan wilayah. Negara Turki adalah negara di dua benua dengan luas wilayah sekitar 814.578 km persegi. 97 wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% terletak di benua Eropa. Posisi ini menjadi posisi yang strategis sehingga menjadikan Turki sebagai jembatan antara timur dan barat. Ada 5 faktor penyebab kesuksesan dinasti Utsmani. Yang pertama, ada kemampuan orang Turki dalam strategi peperangan. Yang kedua, sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju. Yang ketiga, semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Yang keempat, letak Istanbul yang strategis. Yang kelima, kondisi kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang kacau, sehingga memudahkan dinasti Utsmani untuk mengalahkannya, yang kemudian bisa dikuasainya. Pada masa kerajaan Turki Utsmani, banyak kemajuan yang diraihnya, di antaranya yang pertama, bidang pemerintahan dan militer. Yang kedua, bidang maritim. Yang ketiga, bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, bidang seni dan kebudayaan. Yang kelima, bidang keagamaan. Yang keenam, bidang perekonomian. Sebab-sebab kemajuan kerajaan Turki Utsmani. Kurang lebihnya ada 4. Yang pertama, bangsa yang penuh mobilitas, semangat tinggi, berpandangan jauh dan berjiwa patriot dan suka berperang. Yang kedua, memiliki kesanggupan yang besar dalam hal militer. Yang ketiga, terletak di wilayah yang sangat strategis untuk menjadi ibu kota dari sebuah kerajaan dunia. Yang keempat adalah faktor dakwah. Selanjutnya ada penyebab kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama ada sebab tidak langsung, di antaranya melemahnya kekuatan militer, dan yang kedua sebab langsung. Itu ada yang bersifat non-militer dan ada yang bersifat militer. Setelah mengalami kemajuan dan kemunduran, kemudian negara Turki mengalami pembaharuan. Pembaharuan di Turki atau kerajaan Utsmani dimulai pada abad ke-19. Pelopor pembaharuan di Turki adalah Sultan Mahmud II. Pada masa klasik Islam, Turki dianggap sebagai pelanjut estafet kepemimpinan dunia Islam pasca kehancuran dinasti Umayyah dan Abbasiyah pada masa klasik Islam di kawasan Turki Tengah. Pembaharuan tersebut diprakarsai oleh pemegang kekuasaan puncak biro aksi, diawali oleh 3 sultan yang berkuasa pada waktu itu, yaitu Salim II, Mahmud II, dan Abdul Majid I. Tanzimat ini berada dalam dukungan Sultan Abdul Aziz sampai sekitar tahun 1871 Masehi. Di antara tokoh-tokoh pembaharuan periode Tanzimat itu ada 5. Yang pertama, Mustafa Rosyid Pasha. Yang kedua, Mustafa Sami Pasha. Yang ketiga, Mehmet Sadik Rifaat Pasha.
yang keempat Ali Pasha, dan yang kelima Fuad Pasha. Aspek-aspek pembaharuan periode Tanzimat. Kurang lebihnya ada 4 aspek. Yang pertama, aspek sosial dan ekonomi. Itu ada persamaan hak sosial, hukum, dan dalam pemerintahan bagi orang Kristen di wilayah Turki Utsmani. Yang kedua, mendirikan Bank Utsmani. Yang ketiga, rakyat dari segala lapisan dan golongan memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang kedua, aspek hukum. Di antaranya, persamaan hukum bagi seluruh rakyat Turki Utsman. Yang kedua, jaminan harta milik pribadi dan kebebasan untuk memanfaatkannya. Yang ketiga, pendirian mahkamah-mahkamah baru untuk urusan pidana dan sipil. Aspek yang ketiga, yaitu pemerintahan. Penetapan Piagam Gulhan dan Piagam Humayun. Yang kedua, melibatkan partisipasi rakyat dalam masalah negara dan administrasi dengan mengundang wakil-wakil rakyat dari daerah-daerah ke Istanbul tahun 1845. Kemudian yang terakhir, ada aspek pendidikan dan militer. Yang pertama, rakyat Turki yang non-muslim diperkenankan masuk dinas militer. Yang kedua, pendidikan umum ditanggalkan dari kekuasaan ulama dan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan yang dibentuk pada tahun 1847. Dan terakhir, pembangunan sekolah-sekolah menengah yang dipengaruhi oleh Barat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.